Pernah nggak sih satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana justru membuka sebuah dunia yang sama sekali baru buat Anda? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan telusuri gimana pertanyaan seorang anak ke ayahnya, gimana sih cara nulis puisi, ternyata bisa mengungkap makna yang begitu dalam dan spiritual di balik untayan kata-kata. Jadi, cerita kita ini berawal ketika seorang ayah dihampiri sama putranya yang baru berumur 11 tahun, namanya Aa Akil. Dia baru aja terpilih buat ikut lomba menulis puisi di sekolah, dan tentu aja dia punya satu pertanyaan penting yang jadi pemicu semuanya. Bah, gimana cara menulis puisi? Pertanyaan yang polos banget kan? Tapi jawaban yang muncul ternyata bukan soal teknik atau teori. Justru sebaliknya, pertanyaan itu seolah-olah jadi mesin waktu yang membawa pikiran sang ayah kembali ke sebuah kenangan. Sebuah momen yang mendefinisikan apa arti sastra yang sesungguhnya buat dia. Nah, disinilah menariknya. Jawaban sang ayah itu nggak dimulai dari cara menulis, tapi dari mengapa kita menulis. Menurut dia, untuk tahu cara membuat puisi kita harus paham dulu nilainya. Kenapa sih puisi itu begitu berharga sampai pantas untuk diperjuangkan? Pikirannya pun langsung melayang ke sebuah peristiwa penting di tahun 2011. Cerita ini berpusat pada 4 orang mahasiswa penulis yang sangat berbakat dari UIN Bandung. Coba bayangin deh, mereka ini dapat kehormatan besar, diundang ketemu sastra Indonesia yang keempat di Ternate. Itu panggung sastra tingkat nasional yang bergengsi banget. Sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya. Tapi, seperti biasa, ada rintangannya. Mimpi mereka buat berangkat ke panggung nasional itu terancam kandas. Kenapa? Pihak universitas, yang seharusnya jadi pendukung utama mereka, justru terkesan kurang memberikan apresiasi. Mereka nggak bisa menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mewakili alma mater mereka sendiri. Situasi ini jadi makin panas waktu seorang kawan mereka, Sukron Abdillah, menulis sebuah artikel yang akhirnya jadi viral. Tulisannya yang berjudul Rektorat UIN SGD Bandung Minim Apresiasi Sastra itu menyuarakan kekecewaan mereka dan langsung membuka mata banyak orang tentang adanya jurang antara prestasi mahasiswa dan respons dingin dari pihak universitas. Dan apa yang terjadi selanjutnya itu sungguh luar biasa. Tergerak oleh tulisan itu, komunitas kampus langsung bersatu. Mereka meluncurkan gerakan koin untuk sastra, mendirikan posko di mana-mana, dan mengumpulkan dana receh demi receh. Ini bukan lagi soal uang, tapi udah jadi sebuah pernyataan sikap yang kuat. Sastra itu penting, dan komunitas ini siap memperjuangkannya. Oke, jadi kita udah lihat kalau puisi itu punya nilai yang layak diperjuangkan oleh sebuah komunitas. Tapi, gimana cara kita sebagai individu menciptakannya? Nah, untuk itu kita coba beralih ke kearifan seorang penyair, Abdul Wahid BS, yang mengajarkan cara mengubah pengamatan sederhana menjadi makna yang begitu dalam. Coba kita baca bareng-bareng, bila sepasang kupu-kupu saling berkejaran di antara bunga-bunga, bertanya, lagikah kita, apa itu cinta? Puisi yang sangat singkat ini adalah contoh sempurna dari ajaran beliau. Pengamatan yang simpel banget, cuma 2 kupu-kupu, bisa diubah jadi sebuah pertanyaan universal yang begitu mendalam tentang hakikat cinta. Nah, ini dia kuncinya. Puisi itu ternyata nggak lahir dari ide-ide besar yang rumit. Puisi lahir dari kepekaan. Kemampuan untuk menangkap momen-momen kecil yang sederhana di sekitar kita, lalu meresapinya sampai ke dalam jiwa. Disinilah letak perbedaan antara puisi sejati dengan sekedar curahan hati atau curhat. Kalau curhat itu cuma meluapkan emosi, tapi puisi dia melakukan perenungan. Dia mengambil emosi itu, merenungkannya lagi, dan menemukan makna yang lebih dalam, yang lebih universal di baliknya. Dari sekedar aku jatuh cinta, menjadi mencintaimu menyadarkanku betapa kerdilnya aku di hadapan semesta. Beda kan? Proses perenungan inilah yang membuat puisi menjadi sebuah jalan menuju hikmah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, sebagian puisi mengandung hikmah. Melalui puisi, pengalaman sehari-hari bisa diubah menjadi kebenaran dan wawasan yang mendalam. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Dalam tradisi Islam, menulis itu bukan cuma soal teknik loh. Menulis adalah sebuah laku rohani, sebuah praktik spiritual yang nggak bisa dipisahkan dari kondisi batin si penulisnya. Ini soal kesucian hati. Coba kita lihat adab menulis para ulama zaman dulu. Sebelum pena mereka menyentuh kertas, mereka mensucikan diri dulu dengan berwudu, menenangkan jiwa dengan sholat dan membaca Al-Quran, dan yang paling penting, meluruskan niat. Ini membuktikan bahwa bagi mereka, mempersiapkan jiwa itu sama pentingnya dengan mempersiapkan gagasan itu sendiri. Perkataan Imam Malik ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Adab, yaitu karakter dan kesucian batin adalah fondasinya. Tanpa fondasi itu,
ilmu dan tulisan yang bermakna nggak akan bisa berdiri dengan kokoh. Nah, sekarang mari kita rangkai semua kepingan puzzle ini. Nilai dari komunitas, kepekaan dalam merangkai kata, dan kesucian spiritual. Dari sinilah jawaban utuh atas pertanyaan, gimana cara menulis puisi, akan mulai terbentuk. Almarhum W.S. Rendra pernah bilang, penyair adalah orang yang menjaga kata-kata. Ini artinya bukan sekedar merangkai kalimat indah, ini adalah sebuah tanggung jawab moral. Tanggung jawab untuk menggunakan kata-kata dengan jujur, menjaga maknanya, dan bahkan menggunakannya untuk membela nilai-nilai kemanusiaan. Ketika seorang penyair berhasil menjaga kata-kata itu, karyanya bisa jadi abadi. Seperti pekikan legendaris Chairil Anwar, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Jasad kita mungkin fana, tapi kata-kata yang lahir dari kejujuran dan semangat bisa melintasi zaman, menyentuh generasi yang bahkan belum lahir. Jadi, inilah jawaban akhirnya. Puisi yang sejati itu bukan soal teknik merangkai kata. Ia lahir dari hati yang bersih. Puisi adalah hati itu sendiri. Ia adalah suara nurani, sebuah cahaya jernih yang memancar langsung dari dalam jiwa. Jadi, inilah jalan menulis puisi yang akan diajarkan sang ayah kepada anaknya. Bukan tentang rima atau majas, tapi tentang membersihkan hati. Meluruskan niat, lalu menenangkan pikiran, dan mendengarkan suara yang paling jujur dari lubuk jiwa. Dari sanalah puisi yang sejati akan bermula. Dan ketika sebuah puisi lahir dari jalan ini, dampaknya itu jauh melampaui sekedar keindahan bahasa. Puisi yang baik akan terasa bening, mampu menusuk sampai ke kalbu, dan bahkan mengguncang nurani kita. Puisi seperti ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Ia punya kekuatan untuk mengubah pembacanya. Dan sekarang giliran Anda. Setelah kita sama-sama memahami bahwa puisi adalah suara dari hati yang bersih, pertanyaan terakhir ini bukan lagi untuk si anak, tapi untuk Anda pribadi. Kisah apa yang sebenarnya sedang ditunggu oleh hati Anda untuk diceritakan?